Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhibul Ikrom dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Sosial dan Humaniora, Universitas Nurul Jadid Python Probolinggo. Di sini kami dari kelompok 9, yang mana kami dapat tugas dalam observasi atau penelitian, yang mana dalam kelompok saya ini dapat topik atau tentang observasi atau sebuah penelitian, sebuah pengaruh motivasi dan gaya belajar. Bahwasanya dalam latar belakang atau rumusan masalah dari observasi dan penelitian ini, itu pendidikan adalah upaya yang dijalankan secara terencana untuk mengembangkan potensi individu. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal memiliki peran penting dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Salah satu tugas utama sekolah adalah memastikan siswa mencapai perkembangan optimal sesuai dengan bakat, kemampuan, dan minatnya. Namun di SMA Kota Tuban ini, sebuah prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran ekonomi masih tergolong rendah dengan nilai rata-rata 72,34 yang masih berada di bawah kriteria ketuntasan minimum atau KKM yang ditetapkan oleh sekolah. Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap sebuah prestasi belajar siswa, di antaranya motivasi belajar dan gaya belajar. Dilanjutkan dengan yang kedua, peran sekolah dalam latar belakang penelitian ini. Bahwasanya peran sekolah dalam sebuah penelitian ini, yaitu sekolah berperan penting dalam mencapai tujuan pendidikan yang nasional. Yang ketiga itu masalah prestasi. Masalah prestasi dalam penelitian ini berbagai dalam sebuah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kedua faktor ini, motivasi dan gaya belajar, dapat signifikan terhadap prestasi akademik siswa. Namun hasil yang berbeda dalam berbagai penelitian menunjukkan perlunya kajian lebih lanjut dan dalam konteks yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan di SMA negeri di Kota Tuban untuk mengetahui apakah motivasi belajar dan gaya belajar benar-benar memiliki pengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Lanjut kepada faktor-faktor yang mempengaruhi belajar siswa. Faktor-faktor yang mempengaruhi itu ada dua, yaitu motivasi belajar serta gaya belajar. Apa sih motivasi belajar itu? Motivasi belajar itu adalah dorongan dalam diri untuk mencapai sebuah tujuan. Oleh karena itu, dalam memotivasi suatu belajar terhadap siswa itulah sangat penting bagi seorang pendidik dan guru. Yang kedua, gaya belajar. Gaya belajar itu adalah cara individu menyerap sebuah informasi atau sebuah pembelajaran dalam peserta didik. Mungkin itu saja dari saya. Saya lanjutkan kepada pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Rafiono, NIM 224220040. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis gaya. Jenis gaya pembelajaran itu ada di gaya, itu gaya belajar visual, auditori, dan kinestik. Ketiga, gaya belajar yang memanfaatkan indera penglihatan dan pendengaran dan peraba. Ketiga gaya belajar ini dapat digabungkan menjadi satu dalam model pembelajaran visual, auditori, dan kinestik VK. Berikut ciri-ciri dari gaya masing-masing tersebut. Untuk gaya belajar visual,
itu belajar dengan melihat gambar, diagram, peta, grafik, dan lainnya. Lebih suka membaca daripada dibacakan, dan mudah mengingat dari yang dilihat. Itu adalah jenis gaya belajar visual. Yang kedua, gaya belajar auditori. Nah, untuk yang gaya belajar auditori, belajar dengan mendengar, memberi penekanan pada segala jenis bunyi dan kata. Ciri-cirinya suka mengingat dari apa yang didengar, senang membaca dengan karakter mendengarkan. Untuk yang ketiga, gaya belajar kinestik. Belajar dengan cara melakukannya, melakukan gerakan fisik atau praktik langsung. Tidak ada materi, bukan tidak ada materi tetapi lebih ke praktik. Menyukai pembelajaran dengan praktik langsung, menyukai kegiatan eksperimen, dan kebanyakan suka berjalan-jalan saat menghafalkan suatu materi pembelajaran. Memahami gaya belajar individu itu sangat penting agar pendekatan pengajaran dan pembelajaran dapat disesuaikan. Baik, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari kelompok saya sendiri, yaitu tentang pengaruh motivasi dan gaya belajar dengan materi rumusan masalah dan populasi penelitian. Rumusan masalah terdapat dari 3 hal. Yang pertama, motivasi, gaya belajar, dan simultan. Motivasi, apakah motivasi belajar berpengaruh signifikan? Sangat berpengaruh. Motivasi dapat merubah pola hidup kita yang awalnya tidak semangat menjadi semangat, awalnya malas belajar menjadi semangat untuk belajar, karena motivasi dapat mengubah kehidupan yang positif. Dalam hal ini sangat penting dalam motivasi. Sebelum belajar, dalam pembelajaran sangat penting karena motivasi dapat membantu kita, mendorong kita untuk menjadi lebih semangat. Yang kedua, gaya belajar. Gaya belajar sangat signifikan dalam pembelajaran karena metode apa yang kita pelajari kita lakukan, dengan gaya apa yang kita pelajari kita lakukan selama hal tersebut baik untuk kita. Yang ketiga ialah simultan. Keduanya pengaruh prestasi belajar. Simultan sangat penting bagi kita. Dengan simultan, belajar dapat berjalan dengan baik. Dengan hal ini, pembelajaran yang kita pelajari dapat dipahami dan mudah untuk kita pahami. Untuk selanjutnya adalah populasi penelitian. Di siswa kelas 11 IPS, seluruh siswa kelas 11 IPS SMA Negeri Kota Tuban, dan juga jumlah populasi yang total populasinya adalah 379. Dengan penelitian tersebut terdapat beberapa populasi yang terdiri dari siswa kelas 11 IPS, dan juga dengan jumlah populasinya yang ada di Tuban itu terdapat dari 379 siswa dengan kelas 11 IPS SMA Negeri Kota Tuban. Dari sekian, sudah cukup sekian materi yang saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang teknik sampling. Nah, jadi teknik pengambilan sampel atau bisa disebut dengan sampling adalah proses menyeleksi sejumlah elemen dari populasi yang diteliti untuk dijadikan sampel dan memahami berbagai sifat atau karakter dari subjek yang dijadikan sampel yang nantinya dapat dilakukan generasi atau elemen populasi. Nah, teknik sampling sendiri ada 2. Yang pertama, sampel random sampling, yaitu pengambilan sampel secara acak. Yang kedua, jumlah sampel yang diperoleh 195 siswa sebagai sampel. Berikutnya yaitu rumus Slovin. Rumus Slovin terdiri dari N kecil sama dengan N atau
dalam kurung 1 tambah n e kuadrat pangkat 2, di mana n ukuran sampel, n besar populasi, dalam kurung 379 siswa, e sama dengan margin of error dalam kurung 5% atau 0,05.